Pengen punya rumah minimalis dengan konsep Japandi? Bikin rumah kayak gini aja, budgetnya hanya 150 jutaan, lebih sedikit. Sudah dapat rumah 2 lantai. Hai, ketemu lagi bersama kami di Balik Atap, channel YouTube yang menyajikan desain rumah dari berbagai negara di dunia, yang tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi alam yang ada di Indonesia. Semoga semua yang ingin membuat rumah dimudahkan dalam pembuatan rumah idamannya. Amin. Buat kamu yang ingin membuat desain rumah, bisa tulis di kolom komentar dan like postingan ini ya. Dan jangan lupa subscribe kami juga supaya kami lebih semangat dalam membuat konten dan channel ini bisa lebih berkembang untuk bisa menginspirasi kita semua. Desain kali ini berasal dari konsep Japanese dan Skandinavian atau biasa disebut dengan Japandi, yaitu konsep yang berasal dari Jepang dan Skandinavian. Konsep ini hampir-hampir mirip dengan konsep minimalis, namun lebih vintage dan simple. Sebelum melihat desain arsitektur di dalamnya, kami akan perlihatkan detail dari rumah ini. Berdiri di lahan dengan ukuran 8 x 14 meter dan mempunyai 2 fasad, rumah ini berada di sisi hub. Desain rumah ini kami buat dengan 2 akses point. Untuk material ekspos dari fasad rumah ini, kami menggunakan material metal berwarna hitam, namun dipadukan dengan unsur kayu sebagai pemanisnya agar rumah ini tidak terkesan berat. Di bagian depan rumah, kita bisa menemukan pintu utama, single swing, jendela yang cukup tinggi, dan balkon kecil di lantai 2. Pintu utama di lantai 1 ini adalah pintu yang digunakan untuk memasuki rumah pada area servis. Bisa juga digunakan untuk tamu maupun kepentingan bisnisnya. Sedangkan pada sisi hub atau sisi rumahnya, kita bisa menemukan pintu kaca kupu tarung yang cukup lebar, serta balkon utama dari rumah terlihat dari sisi sini. Di sudut rumah terdapat aksen bata berwarna gate kehitaman memperlihatkan akses batu alam agar bisa menyatu pada warna metal dan kombinasi warnanya tidak monoton. Apabila teman semuanya memperhatikan di bagian atas, terdapat 2 pintu geser yang sangat besar. Yang satu tentunya menuju ke dalam rumah, namun yang satu lagi menuju kemana ya? Yuk kita cari tahu. Tapi sebelumnya kita cek dulu di area lantai 1. Di area lantai 1, setelah kita masuk, kita akan menemukan ruang keluarga yang mempunyai kesan sangat luas dengan plafon yang tinggi. Pada ruang keluarga ini juga terdapat tangga untuk naik ke lantai 2. Menerapkan konsep Japandi, kami buat desain seminimalis mungkin di ruang keluarga ini. Hingga hanya menyisakan kredensa dan kabinet gantung yang menempel pada backdrop polos berwarna kayu. Pada ruang keluarga ini cukup untuk menyimpan nakas, sofa L-size dengan 4 seat dan masih cukup untuk menambahkan beberapa beanbag apabila area tempat duduknya kurang. Di seberang ruang keluarga ini terdapat rak gantung untuk menempatkan kunci
Dan di samping rak gantung ini terdapat pintu yang menuju area samping rumah atau pintu lain untuk akses keluar masuk pada rumah ini. Yang menjadi pembeda di lantai 1 adalah pada plafon terdapat drop ceiling memanjang sepanjang ruangan. Dan yang menarik di lantai 1 ini juga terdapat ruang makan berukuran 1,5 kali 2,5 meter yang ikonik khas Skandinavian pada masa Eropa kuno yang bisa kita lihat pada aksen di dindingnya. Bahkan yang lebih menyenangkan lagi, saat makan di ruangan ini kita bisa sambil menikmati taman di luar rumah. Selain menggunakan batu bertekstur alam yang mempunyai pemanis di sisi-sisinya, juga terdapat aksen kayu yang sangat elegan di sekeliling dari ruang makan ini. Di sebelah ruang makan ini terdapat pintu ke area belakang rumah, dan di sebelahnya terdapat minibar sebagai pembatas antara ruang makan dan area dapur. Area dapur ini mempunyai ukuran 2 kali 2,5 meter, menggunakan pintu dari solid surface yang di coating hitam sehingga dapur sangat terasa maskulin, selaras dengan aksen warna utama pada fasad rumah. Tak lupa pula top table dapur menggunakan granit agar kesan mewahnya tetap ada. Wall panel dapur menggunakan aksen kayu yang sama dengan minibar di depan area dapur tersebut. Di semua lantai dari rumah ini kami menggunakan dek kayu yang mencerminkan area interior Japanese. Kemudian di area belakang rumah bisa digunakan untuk area laundry, jangan lupa untuk selalu menggunakan material anti-slip di area cuci jemur agar tidak licin saat terkena air ataupun agar lumut tidak mudah tumbuh di sini. Karena area belakang rumah sangat sering sekali terkena sinar matahari dan juga hujan. Karena ruangan ini juga berfungsi untuk sirkulasi, kami menempatkan roster pada dinding yang bersentuhan dengan dapur di sini. Sehingga asap pada saat memasak akan dikeluarkan melalui celah roster menuju udara di luar rumah apabila asap tersebut lolos dari penghisap yang ada di atas kompor. Sekarang kita akan mengintip pada area terakhir di lantai 1, yaitu toilet. Toilet ini berukuran 1,4 x 1,35 meter dan menerapkan konsep toilet kering. Dan di sini kami tidak menggunakan bak penampungan air, tapi memilih menggunakan keran air dan juga toilet jongkok. Sangat minimalis sekali, bukan? Sekarang kita akan menuju ke area lantai 2. Area lantai 1 dan area lantai 2 dihubungkan dengan tangga cor dengan trik menggunakan kayu dan railing dengan material yang sama. Namun, pada railing ini kami tambahkan handrail dari stainless steel agar lebih kuat dan gagah. Dari area tangga ini terdapat area skylight yang langsung terbuka dari atas menuju ke area lantai 1, sehingga penerangan pada lantai 1 lebih maksimal. Terdapat 2 pintu balkon di sini. Balkon kecil di sisi depan dan balkon utamanya adalah yang berada di sisi samping rumah. Balkon utama ini mempunyai ukuran 8,6 meter persegi, dan di balkon ini
mempunyai pintu utama ke kamar utama juga. Dan untuk balkon di depan rumah berukuran luas 1,3 meter. Terkesan kecil memang. Namun sebenarnya fungsi utama dari balkon ini adalah untuk topi-topi dari pintu utama yang berada tepat di bawah balkon. Sekarang tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke kamar pertama dari rumah ini ya. Kamar pertama berukuran 2,3 x 3,45 meter. Kamar ini dibuat untuk pelajar dengan single bed dan minimalis wardrobe. Di sudut ruangan juga terdapat meja belajar dengan hanging shelf untuk tempat penyimpanan eksternal selain dari wardrobe tadi. Pada kamar ini mempunyai jendela besar yang mengarah langsung pada balkon, sehingga dari dalam kita bisa langsung melihat keluar kamar. Posisi jendela ini membuat ruangan tidak memerlukan penerangan tambahan pada saat siang hari. Selain dari jendela tersebut, di sisi yang sama juga terdapat ventilasi udara buat ruangan lebih sejuk. Apalagi kamar ini mempunyai plafon yang tinggi karena posisi plafon di sini menempel mengikuti bentuk atap. Selain itu, keistimewaan dari kamar ini adalah adanya toilet berukuran 1,7 x 1,7 meter. Dan isi dari toilet ini sedikit berbeda dengan toilet yang ada di lantai 1. Pada toilet ini terdapat cermin besar, shower box, dan juga kloset jongkok. Kemudian kita akan menuju ke kamar utamanya. Pada kamar utama terdapat dua jendela. Yang pertama adalah horizontal window yang mengarah ke belakang, dan yang kedua adalah sliding window yang berfungsi untuk mengakses balkon utama di sisi samping rumah. Pada sisi ujung dari ruangan ini terdapat meja rias yang cukup besar, menggantung pada dinding. Cukup kontras memang dengan ruangan dengan konsep Japandi. Namun, kami gunakan aksen kayu yang serupa dengan interior lainnya agar menyelaraskan rasa pada ruangan ini. Pada sisi atas dari meja rias terdapat skylight yang menyatu dengan plafon diagonal yang juga mirip pada kamar sebelumnya. Kamar utama berukuran 4 x 3,3 meter ini menggunakan bed berukuran king size dan mempunyai penyimpanan di bawah. Sesuai dengan kebutuhan, rumah dengan konsep Japandi harus dipersiapkan untuk penyimpanan tambahan. Dan sekarang pada toilet utama dari kamar ini adalah sebagai berikut. Mempunyai ukuran 1,7 x 2,15 meter, isi dari toilet ini menyerupai dengan toilet di kamar anak. Hanya saja di sini terdapat tambahan wastafel. Nah, semuanya sudut desain dari rumah ini sudah kami perlihatkan. Sekarang saat yang kalian tunggu, yaitu waktu spill perhitungan detail dari pembuatan rumah ini. Harga ini adalah harga material dengan tenaga di lokasi di Semarang. Tentunya akan berbeda dengan harga di kota lainnya ya. Selanjutnya, kamu ingin dibuatkan konsep rumah dari negara mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Semoga bisa menginspirasi. Tetap bersama kami di Balik Atap, karena di balik atap ada cerita.